Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yunda Sylvia Muzayana, mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan di sini ada Bapak Tony Satria SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Yunda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak Tony ini adalah guru di salah satu SMK di Yogyakarta. Di sini kita akan melakukan obrolan tentang kenakalan remaja. Sebelumnya, Bapak Tony ini sudah berapa lama jadi guru? Saya sendiri jadi guru mulai tahun 2019. Jadi kira-kira sudah 3 tahunan ya. Bisa dibilang saya ini guru baru. Sudah 3 tahun. Bapak Tony ini sudah lama tinggal di Jogja? Kalau untuk tinggal di Jogjanya sudah cukup lama, sekitar 10 tahun. Dulu saya masuk ke Jogja tahun 2010 itu untuk kuliah di UNY, dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berbicara tentang siswa ini Pak, Bapak sering nggak menemukan kenakalan remaja di antara siswa Bapak? Nggak sering sih, tapi pernah ada. Ya sekali 2 kali lah saya menemui kenakalan remaja. Itu bentuk kenakalan seperti apa? Yang saya ketahui itu ya sederhana aja ya. Kalau anak-anak SMK itu paling ya colut kayak gitu, bolos sekolah, terus ada yang sempat sampai parah itu hamil di luar nikah. Lalu siapa yang biasanya terlibat kenakalan remaja itu? Bisa siapa aja. Gimana ya, kalau dari segi attitude dia di sekolah itu kadang tidak terlihat kalau dia itu nakal, tapi ketika di luar sono itu kok gimana ya, bermasalah seperti itu. Ada yang seperti itu. Berarti, ada juga yang emang kelihatan di sekolah itu nakal, di luarnya juga nakal gitu. Berarti kenakalannya seperti itu bisa disebabkan dari luar lingkungan sekolah ya? Luar lingkungan sekolah. Biasanya kapan Bapak sering menemukan kenakalan remaja itu? Kalau karena sekarang masih pandemi ya Mbak, kita kan ngajarnya online. Itu hampir tiap hari Mbak. Kalau kenakalan itu ya bisa dikatakan kenakalan atau enggak ya, soalnya dari segi sopan santun itu ketika WA dengan guru itu sangat tidak sopan. Kadang WA dengan guru dengan P gitu. Sopan santunnya minim ya Pak? Iya, minim sekali sopan santun itu. Kalau dulu sebelum pandemi ini, ketika tatap muka itu yo cukup sering sih. Padahal soal etika di sekolah itu jelas sudah diajarkan ya? Sudah jelas diajarkan, pendidikan budi pekerti, terus pendidikan agama, terus BK, bimbingan konseling, itu sudah dilakukan semua. Tapi kenapa kok bisa masih seperti itu ya Pak, kira-kira? Ya itu biasanya Mbak, mereka yang seperti itu tuh karena kurang perhatian dari keluarganya. Mungkin dari keluarga yang broken home, atau yang jauh dari bapak ibu kandungnya, misalnya tinggal sama mbahnya, atau jarang komunikasi, tinggal satu rumah tapi jarang komunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu. Berarti seperti pelampiasan gitu ya? Iya bener, pelampiasan. Dia melampiaskannya dengan cara ya seperti itu, berkelakuan yang random seperti itu. Lalu bagaimana komentar Bapak melihat siswanya yang seperti itu? Saya sendiri miris ya Mbak melihat siswa saya seperti itu. Sebenarnya saya itu juga prihatin sebenarnya dengan keadaan siswa itu. Kebanyakan dari ekonomi yang menengah ke bawah. Saya tuh kasihan, tapi kalau melihat kelakuannya seperti itu tuh juga
gimana ya, gregeten gitu. Greget ya. Gregeten. Biasanya siswa yang nakal seperti itu apa sih yang mereka cari gitu Pak? Ya itu tadi pengakuan dari orang lain, pengakuan, pengen dia itu gimana ya, kayak semacam cari perhatian gitu loh, cari perhatian gitu. Ya emang karena gitu ya. Oh ya, saya pernah dengar cerita itu, salah satu guru di sekolah saya itu visitasi ke rumah gitu. Ketika ditanya orang tuanya itu tuh, bahkan orang tuanya itu nggak tahu anaknya itu kelas berapa. Taunya Seperti itu ya. Jadi karena kurangnya perhatian dari orang tua itu, anaknya jadi nakal seperti itu. Yo, terus larinya ke motornya dibikin knalpot ber kayak gitu. Terus sering bolos kayak gitu. Karena sering bolos kayak gitu kan, orang tuanya sering dipanggil ke sekolahan gitu. Ya seperti itulah. Baik, lalu gimana prestasi mereka di sekolah? Tentu saja kalau dari segi prestasi, anak-anak yang bermasalah seperti itu kurang berprestasi ya. Kebanyakan ya menengah ke bawah, rata-rata ke bawah gitu. Dari segi tugas saja jarang mengumpulkan kayak gitu. Terus diterangin itu udah paham, baru ditanyain lagi soal materinya blank, nggak tahu apa-apa gitu. Apakah siswa yang seperti itu bisa mempengaruhi siswa yang berprestasi lainnya gitu Pak? Sangat mempengaruhi itu. Makanya kita gimana ya, melakukan tindakan-tindakan preventif supaya siswa-siswa yang sudah pinter, yang sudah manut itu tuh tidak terpengaruh oleh siswa-siswa yang seperti itu. Seperti itu gimana caranya Pak? Yang siswa-siswa nakal itu saya beri tanggung jawab. Seperti apa seperti itu? Dijadikan ketua kelas, dijadikan pengurus kelas, sehingga mereka itu selain mendapatkan perhatian, mereka juga mendapatkan tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab seperti itu. Dan itu sangat efektif menurut saya. Dan siswanya juga bertanggung jawab seperti itu Pak? Iya, bertanggung jawab, soalnya dia kan menjadi ujung tombak kelasnya itu. Merasa dibutuhkan. Gitu ya? Baik. Ya, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk menyikapi kenakalan siswa Bapak? Yang dibutuhkan untuk menyikapi kenakalan siswa itu yang jelas guru BK itu sangat gimana ya, sangat harus dimanfaatkan di sekolah kita itu. Digunakan bener-bener harus gimana ya emang harus proaktif ya guru BK itu. Jadi di situ guru BK harus langsung terlibat ke siswanya ya? Iya, terlibat ke siswanya. Bahkan di sekolah saya itu ada program home visit. Jadi kita mendatangi rumah-rumah para siswa kita. Jadi wali kelas itu mendatangi rumahnya siswa kita gitu. Itu siswa keseluruhan atau yang hanya bermasalah saja Pak? Keseluruhan. Selain kita lebih mengenal siapa dia dan keluarganya dan bagaimana lingkungannya, itu juga sangat efektif untuk membuat siswa itu lebih bisa untuk menghargai kita gitu. Kita sebagai guru, kita menghargai mereka juga mereka secara otomatis akan menghargai kita gitu. Dengan kedatangan kita ke rumahnya, keluarga juga akan menyambut kita dengan baik. Hampir semua yang semua yang kita home visit itu kami disambut dengan baik dengan keluarganya itu. Baik,
berbahaya apa kenakalan remaja di sekolah Bapak? Kalau dianggap berbahaya, ya berbahaya, yang paling berbahaya itu yang tadi apa namanya, sampai hamil di luar nikah itu, Berarti seks bebas itu seks ya? bebas. Nah, tapi saya kira itu juga terjadi di sekolah-sekolah lain. Yo, gimana ya, itu masalah secara umum ya. Nah, seperti itu. Tapi kita juga melakukan tindakan-tindakan preventif seperti apa namanya, itu apa namanya, hamil di luar nikah itu biasanya terjadi ketika PKL, Mbak. Kenapa demikian? Karena pas PKL itu siswa merasa pertama kalinya dia lepas dari orang tua, merasa bebas. merasa gitu bebas. Ya? Nah, sekolah saya kan di pinggiran Jogja, di apa namanya, di pedesaan seperti itu. Nah, ketika PKL-nya itu di kota, di Jogja kota. Nah, kehidupan di kota sama di desa, meskipun sama-sama Jogjanya, itu sangat jauh, Mbak. Maksudnya ya di desa itu masih gimana ya, masih memegang teguh adat istiadat seperti itu. Kalau udah di kota ya emang ada adat istiadatnya, tapi pergaulannya juga luar biasa. Kalau di kota itu pengen cari yang bagus banget atau yang jelek banget, bisa, tergantung circle-nya dia. Sebelum PKL itu apa sudah diberi edukasi soal seperti itu? Tentu saja kami berikan edukasi seperti itu, terus sampai sedetail mungkin. Jadi sebelum mulainya PKL itu kami melakukan pemanggilan kepada siswa dan orang tua. Siswa dikasih bimbingan, orang tua juga dikasih bimbingan. Kenapa kok orang tua juga dikasih bimbingan? Karena pernah suatu kejadian itu ketika PKL itu siswanya itu minta uang ke orang tuanya itu dos-dosan seperti itu, nggak tahu arahnya kemana, terus tapi gitu. Disalahgunakan sama anaknya. Ternyata untungnya pada saat itu kan cewek itu, untungnya pada waktu itu dia arahnya ke make up, skincare seperti itu. Tapi kan ya tentu saja orang tuanya itu merasa penasaran, kok bayarnya banyak sekali gitu, seperti itu. Terus ya yang namanya orang tua pasti khawatir lah ketika melepaskan anaknya seperti itu. Maka kita kasih tindakan-tindakan preventif, kita ceritain kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dulu-dulu, itu seperti ini diceritakan kepada orang tua. Jangan sampai nanti anaknya ketika sudah ada benih-benih mau kayak gitu, langsung ditanyain maunya seperti apa gitu, atau langsung dicegah sejak awal. Nah, selama PKL, tindakan preventif kita melakukan monitoring itu biasanya 1 bulan sekali atau 2 kali seperti itu monitoringnya. Nah, itu untuk memantau kegiatan siswa ketika berada di tempat PKL. Jangan sampai mengacau di tempat PKL atau mengacau di lingkungan dia tinggal selama PKL itu, seperti itu. Tapi seperti itu tetap aja masih ada siswa yang menyalahgunakan ya, Pak? Tetap aja masih ada, yang namanya manusia itu namanya aja manusia ya, Pak ya. Iya. Ya pasti pinter cari-cari celah seperti itu. Apalagi remaja ya. Apalagi remaja. Lalu dari Bapak sendiri inginnya seperti apa? Kalau dari saya sendiri pengennya itu gimana ya, pengen menemukan teknik untuk bagaimana siswa itu bisa manut kayak gitu. Kalau dulu ada tekniknya dengan cara kekerasan gitu, tapi jadinya emang manut beneran. Akhirnya jadi sekarang dengan kekerasan itu nanti jatuhnya nanti malah ke tindakan kriminal, nanti
guru jadi dikriminalisasi seperti itu kan, kami juga takut. Nah, sedangkan ketika siswa nakal di luar sekolah, yang ditanyain siapa? Gurumu sopo? Iya. Nah, kami kan Padahal jadi serba salah. di situ gerak guru itu dibatasi gitu ya oleh Sedangkan gerak undang-undang. guru itu dibatasi oleh undang-undang. Hmm. Nah, untuk saat ini saya masih belum bisa menemukan bagaimana untuk tindakan untuk mendisiplinkan siswa seperti itu. Baik, mungkin ada pesan dari Bapak untuk para remaja? Kalau pesan saya untuk remaja-remaja zaman sekarang, hindarilah kenakalan remaja. Yang seperti tadi itu yang dijelaskan ya. Hindarilah mungkin buat kalian itu menyenangkan hari ini, untuk di masa depan kalian akan menerima buah yang sangat pahit sekali. Baik, terima kasih Pak, cukup sampai di sini wawancaranya. Sama-sama Mbak Terima kasih Linda. sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Kami tutup sesi wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 18 menit.